Kepada yang senantiasa dimuliakan oleh Allah, pimpinan manajemen hotel Bapak Alex sekeluarga, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan rahmat dan barokahnya, amin. Dan juga kepada seluruh staf jajarannya, mudah-mudahan juga senantiasa diberikan rahmat dan barokah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya rabbal alamin. Pertama-tama mari kita selalu bersyukur, alhamdulillah, karena dengan banyak bersyukur insya Allah hidup kita akan semakin teratur, amin. Kalau hidup kita sudah teratur, mudah-mudahan hidup kita akan bertambah makmur. Kalau sudah makmur, insya Allah badannya bisa bertambah subur kayak pahala. Kalau sudah subur, mudah-mudahan kita nggak cepat masuk ke liang, walaupun sehari-hari cuma makan, tapi jangan ikut-ikut yang Sholawat teriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad, para ahli keluarga, sahabat, tabi'in sampai kepada kita umatnya saat ini maupun yang akan datang. Semoga kita semua senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah untuk selalu mengikuti segala ajaran-ajaran Allah dan Rasulnya sampai akhir hayat hidup kita, apapun yang terjadi dengan diri kita. Miskinkah, kayakah kita, sehatkah kita, ataupun sakitkah kita, jangan pernah lepas dari tali-tali ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita semua pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu, karena hidup kita hanyalah sementara. Hidup yang sementara ini jangan dibuat susah. Hidup yang sementara ini banyak-banyak kita usahakan untuk kemanfaatan, untuk kebahagiaan hidup kita di dunia, khususnya nanti di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku semuanya, bulan suci Ramadan ini merupakan kesempatan emas. Kalau boleh dibilang, merupakan invest yang sangat besar kita tanamkan di bulan suci Ramadan ini. Bukan hanya 38% saja, tapi bisa mencapai 1000% dihasilkan dari orang-orang yang menginvestkan puasa di bulan suci Ramadan. Tentunya banyak invest yang kita tanamkan di bulan suci Ramadan. Yang kita ketahui, yang pertama tadi saya telah bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, hai orang-orang yang beriman. Tuh Allah kalau kepada orang yang beriman manggilnya hai. Hai, panggilan mesra, panggilan cinta, ya, cinta sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita hamba-hambanya dipanggil dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Jadi orang-orang yang beriman yang diwajibkan berpuasa, artinya orang-orang yang mempunyai keyakinan bahwa apa-apa yang dikerjakan, apapun apa yang kita lakukan itu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diwajibkan atas kamu orang yang beriman berpuasa sebagaimana diwajibkan atas kamu kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kita, sebelum kamu. Supaya apa? Supaya la'allakum tattaqun, supaya kita mendapat gelar la'allakum tattaqun, yaitu orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang takut benar-benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, ini invest yang pertama
Kalau seseorang mampu menjalankan ibadah puasa dengan benar-benar sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah, man shoma Ramadan iman, barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan keimanan, dengan penuh pengharapan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, Allah akan menghapus semua dosa-dosa kita min zambi, dosa-dosa kita yang dahulu. Artinya kita mungkin dari pertama masa akhir balik pasti banyak melakukan dosa, betul atau enggak? Mungkin kita dulu sering meninggalkan sholat. Jangan dikira orang yang meninggalkan sholat itu tidak ada ganjarannya. Rasulullah SAW katakan, kalau kita seumur hidup saja pernah meninggalkan sholat, ya, seumur hidup sekali saja, misalkan sholat maghrib, misalkan sholat isya, atau satu diantaranya dari 5 waktu yang diwajibkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan datangkan kepada kita nanti di alam kubur. Kita semua kan mati, itu. Cuman kita kan nggak tahu ya, kita nggak tahu kapan waktu kita. Tapi kita banyak mengetahui orang-orang yang kelihatannya sehat bisa diambil Allah Subhanahu wa Ta'ala, betul? Orang yang bertahun-tahun sakit malah nggak diambil-ambil, ya, seperti yang di rumah sakit. Kita nggak ada yang tahu, sampai sekarang pun kita nggak pernah tahu kapan umur kita diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang pasti kita pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mempertanggungjawabkan semua amal ibadah kita, semua perbuatan kita selama hidup di dunia ini. Bukan hanya kita, saya yang lagi ngomong ini saja nggak bisa tahu kapan ajal kita. Boleh jadi saya yang duduk di atas ini bisa lebih belakangan diambil daripada duduk yang di bawah. Ya enggak, sebaliknya sama juga, yang di bawah juga sama, ya, yang di bawah juga sama, kedudukannya pasti akan diambil lebih dulu daripada yang di atas. Jadi semuanya sama, kita semua pasti akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya nanti pada saat kita masuk alam kubur, orang yang sekali meninggalkan sholat, kata Rasulullah SAW, didatangkan ular namanya ular sejauh akroh, yang menurut riwayat itu ular panjangnya antara langit dengan bumi. Subhanallah. Kira-kira masuk logika nggak? Ini sedang kita logikakan ya. Masuk logika nggak kalau ular yang panjangnya dari langit sampai ke bumi masuk ke alam kubur yang cuma 2 meter? Masuk akal nggak kira-kira? Nggak ya? Nggak masuk akal. Kalau misalkan kita pakai menggunakan akal, nggak masuk akal kan? Tapi ternyata bisa diakalkan, bisa dilogikakan. Sekarang kita lihat televisi, ada televisi di sini ya? Nggak ada ya? Misalkan di sini televisi 21 in. Televisi 21 in ini bisa masuk semua yang ada di muka bumi ini. Betul apa enggak? Lapangan yang lebih besar daripada televisi bisa masuk ke dalam televisi. Benar apa enggak? Hah? Lapangan yang segede apa? Ya, atau kita semuanya bisa masuk televisi. Saya bisa masuk televisi nih. Padahal badan saya gede ya, tapi bisa masuk ke dalam sesuatu yang kecil. Artinya apa? Ciptaan manusia, ya, ciptaan manusia bisa masuk barang yang besar, masuk ke barang yang kecil. Apalagi ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti ular sejauh akroh ini akan datang kepada kita, itu masuk ke dalam mulut kita. Orang yang tidak pernah melaksanakan sholat atau pernah meninggalkan sholat, dia masuk melalui mulut kita. Cara logika kan tidak mungkin. Itu masuk ular ke dalam mulut kita, masuk ke dalam, di udah jantung kita pertama digigitnya, dicaplok ya, kemudian turun ke hati, paru-paru kita, terus sampai ke usus-usus kita tuh menjerit. Berapa kali kita meninggalkan sholat, keluar lagi dari belakang itu ular, ya, dari belakang ular, mohon maaf ya, dari belakang kita keluar, masuk lagi, sampai berapa kali kita meninggalkan sholat. Masya Allah. Naudzubillah. Maka hati-hati kita
Kalau kita dahulu pernah meninggalkan sholat. Nah ini investasi terbesar di bulan suci Ramadan ini, kesempatan emas. Mansoma Ramadan iman dengan keyakinan, dengan keimanan, apalagi kita gembira. Ya seperti ini termasuk gembira ini ya. Termasuk gembira kita mengadakan buka bersama ya. Barang siapa kata Rasulullah SAW ya, man fariha bidukhuli Ramadan, barang siapa yang senang hatinya, gembira hatinya dengan kedatangan bulan suci Ramadan, menyambut dengan sukacita, dengan buka bersama, terlihat wajah yang sumringah, nggak ada yang laku dan lain sebagainya. Kata Rasulullah SAW, haram Allah, diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala jasadnya badannya ini alamiron dari siksa api neraka. Cuman senang aja. Cuman senang dengan datangnya bulan suci Ramadan, itu kita dibebaskan dari siksa api neraka. Amin. Ya Rabbal. Jadi mansoma Ramadan imana wahtisaban, barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan penuh keimanan, penuh keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka akan dihapuskan dosa-dosa kita yang lalu. Baik dosa-dosa yang kecil ataupun dosa-dosa yang besar. Tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Imam Al-Ghazali berkata, puasa seseorang di bulan suci Ramadan itu terbagi 3. Yang pertama, siyamu awam, yaitu puasanya awam. Yang dikatakan oleh Rasul, orang yang berpuasa hanya menahan haus dan dahaga saja. Ini namanya siyamu awam atau puasa awam. Artinya dia hanya mampu menahan haus dan laparnya saja, tetapi amalan-amalannya itu hapus, hilang, karena tidak mampu menjaga lisannya, tidak mampu menjaga tangannya, pendengarannya, ataupun penglihatannya. Artinya begini, kita berpuasa dari subuh tadi, kita mulai setelah sahur, imsak, masuk waktu imsak ya. Waktu imsak kita sudah mulai berhenti atau diam. Imsak artinya diam ya. Jadi berhenti sejenak itu imsak, mungkin ada yang kurang paham. Imsak itu artinya diam sejenak, nunggu waktu gitu ya. Nunggu waktu meragukan. Waktu meragukan artinya waktu di mana kita sebaiknya stop untuk makan, untuk merokok, untuk kaum laki-laki ya. Mungkin merokok itu nggak boleh, sebaiknya dihindari ya, dihindari. Sebaiknya waktu imsak itu dihindari untuk makan atau minum, dihindari. Tapi seandainya kita bangun tidur kesiangan sudah masuk imsak tapi belum azan, nah itu dibolehkan. Yang seperti itu dibolehkan kita sahur, nggak apa-apa ya, waktu imsak. Cuma nggak boleh banyak-banyak waktunya. Nggak boleh banyaknya, maksudnya gini, kalau pas waktu imsak sudah masuk, kita karena kesiangan, kita makannya lambat-lambat ya, pelan-pelan kita makannya, yang ada kita makan semua. Nah ini nggak boleh, kurang bagus. Sebaiknya dihindari. Waktu imsak itu adalah waktu yang meragukan. Kalau bisa dihindari kita makan atau minum ataupun merokok. Nah kalau sudah waktu masuk teh, baru kita nggak boleh lagi, sudah waktu azan untuk makan ataupun minum. Jadi yang kata Imam Ghazali tadi, menjaga puasa yang pertama yaitu puasanya awam, hanya mampu menahan lapar ataupun haus saja. Kata Rasulullah SAW, orang yang berpuasa hanya mampu menahan haus dan lapar dahaga saja, hanya mendapatkan haus dan laparnya saja, tidak mendapat apa-apa. Yang kedua, puasanya siyamun khawas, yaitu naik ya tingkatannya daripada puasa yang pertama. Di samping dia mampu menjaga hawa nafsu makan dan minum tadi, dia juga mampu menjaga lisan. Mampu menjaga lisannya, ucapannya, mampu menjaga mata, pendengarannya. Tapi belum mampu
menjaga hati. Ya, belum mampu menjaga hati. Artinya gimana? Kalau dia bisa menjaga lisannya, tidak memfitnah orang, ya, tidak menggunjing, tidak menjelek-jelekan orang, itu sudah mampu dia khawas namanya. Tapi hatinya belum, hatinya masih berprasangka, masih melihat orang nggak puasa dalam hatinya, begitu dia nggak kuat puasa, masih nggak kuat nahan prasangka di dalam diri kita. Yang terakhir, ya, yang terakhir yaitu khawasul khawas, ya, khawas di atas khawas. Artinya selain dia mampu menjaga mulut dari makan dan minumnya yang dilarang, kemudian mampu menjaga pandangan, penglihatan, juga hatinya benar-benar lepas, benar-benar ikhlas puasanya, benar-benar walaupun melihat ada orang lagi merokok, dia diam saja. Di hatinya nggak akan marah. Misalkan kamu nih nggak merokok, nggak benar kamu di bulan suci Ramadan nggak sopan, nggak menghargai orang. Nah itu nggak boleh, ya. Artinya belum puasanya belum khawas, sebelum khawasul khawas. Orang yang khawasul khawas ini dia diam saja melihat ada orang marah, dia sabar, hatinya sabar, ya. Artinya dia di dalam dirinya benar-benar ingin mengejawantahkan puasa itu di dalam kehidupan sehari-hari. Nah yang seperti inilah yang diharapkan, yang dikatakan dengan penuh keimanan, penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala puasa. Invest yang kedua, yaitu melaksanakan sholat malam atau sholat tarawih, ya. Kalau misalkan di sini nggak sempat sholat tarawih berjamaah, boleh sholat tarawih di rumah, ya, di rumah sama keluarga boleh. Kalau keluarganya sudah duluan, boleh kita sendirian sholat tarawih 11 rakaat, itu boleh, ya. Karena mungkin sholat kan ada yang 21, ada yang 23, ya, ada yang 11, nggak usah jadi permasalahan. Berapapun yang dilaksanakan sholatnya, tidak usah menjadi persoalan di antara kita, karena memang, ya, di negara kita Indonesia ini banyak beragam macam aliran-aliran yang menggunakan imam empat, ya, 4 imam, yaitu Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, dan Imam Maliki, ya, 4 imam, ya. Itu silakan boleh menggunakan 4 imam, asal jangan pakai Imam Samudra aja, ya. Samudra bahaya urusannya. Jadi kalau di dalam sholat, ya, kayak seperti Imam Syafi'i itu memang beda-beda. Coba lihat, ya, saudara-saudara, kalau sholat, ya, misalkan sholat 5 waktu, Imam Syafi'i itu kalau dia takbir Allah nih sampai telinga, kalau Imam Syafi'i gak apa-apa, ya, bagus itu, Allahu Akbar. Kalau Imam Hambali, ya, Allahu Akbar, kayak gini, ya. Kalau Imam Hanafi beda lagi, lebih mudah, Allah. Itu Imam Hambali, ya. Ada lagi yang Imam terakhir tadi Imam apa? Maliki, ya. Kayak gini, ya, Allah. Kalau di Mekah pada kayak gini banyaknya. Saya dulu bingung, sangka saya ini halu dengan Tuhan, ya. Jadi Allah Akbar kayak gini, langsung tangan kayak gini aja. Tuh, tangannya kayak gini aja. Allah Akbar kayak gini tangannya. Kalau kita kan bersedekap, ada yang sedekapnya kayak gini, ya. Ada nggak kayak gini? Ada, ya. Jadi nggak boleh kita ngomongin orang sholat atau kedinginan, jangan. Kadang-kadang bisa ada sholat kayak gini kedinginan, jangan. Ada juga yang Allah ini, ya. Bahkan yang sholat baca syahadatnya aja ada yang nggak sama loh, ya. Ada yang baca syahadatnya asyhadu alla ilaha illallah. Tuh, ada kayak gini. Biasanya kalau masih muda, kalau begini, ya. Kalau yakin kan beda, asyhadu alla ilaha illallah. Ini saya nggak bohong, ini benar, ya, yakin lah. Kalau yakin, tapi ada juga yang enggak, pokoknya yang benar-benar ada di Mekah yang syahadatnya gue yang asyhadu alla ilaha illallah. Di Masjid Batu Bapa juga ada. Saya pernah sholat sunnah di Masjid Batu Bapa, asyhadu alla ilaha illallah. Memang benar-benar
ada ini ya, aliran memang ada. Tapi kalau perempuan saya rasa nggak usah ikut-ikut ya, itu urusan bapak-bapak biasanya. Nah, baca syahadat asyhadu an. Takut sampingnya ngomong ya Allah ada ular kobra, nah ada ayat kan. Kalau perempuan nggak usah ikut. Nah, jadi ini nggak usah jadi permasalahan. Jangan sampai kita berpikiran ini nggak benar, ini salah dan lain sebagainya. Yang penting ya ibadahnya dilaksanakan, sholatnya dilaksanakan. Sholat tarawih 23 silakan, sholat tarawih 11 dilaksanakan silakan, ya sah-sah aja. Yang penting melaksanakan sholat. Yang nggak benar itu yang tidak melaksanakan sholat. Nah, ini impas yang kedua. Impas yang ketiga yaitu membaca Al-Qur'an. Nah, ini impas yang ketiga ini. Impas yang ketiga ini luar biasa, membaca Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an ini insya Allah banyak membawa manfaat kepada kita. Salah satu tadi dikatakan oleh manajemen kita, kalau kita mudah-mudahan tahun yang akan datang bertambah sukses, bertambah jaya dan lain sebagainya. Amin ya Rabbal. Ya, membaca Iqra. Tanya sama Pak Manajemen, orang yang banyak membaca itu adalah orang yang sukses, benar apa enggak? Orang yang banyak membaca Al-Quran ribuan tahun yang lalu sudah mengajarkan kepada kita, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ngajarin kepada kita seluruh umat manusia. Ayat pertama yang turun mengajarkan kita membaca. Banyak kan orang-orang sukses di dunia karena banyak membaca. Salah satu di antaranya, impas kita di bulan suci Ramadan ini, kalau mau sukses, banyak-banyak baca Al-Qur'an. Bahkan bisa membaca Al-Quran ini, saudara-saudara misalkan punya utang nih, ya, ya. Biasanya ibu-ibu arisan ya, banyak dapat arisan nomor 1 nih, banyak-banyak baca Al-Quran. Yang punya utang, saya kasih tahu, saya ajarin ya. Yang pertama, rajin baca surat Al-Fatihah 41 kali sebelum sholat subuh. Ini yang punya utang aja, khusus ya. Yang punya utang aja ya. Baca surat Al-Fatihah 41 kali sebelum sholat subuh. Ya, sebelum sholat subuh tuh baca surat Al-Fatihah. Insya Allah ya, kita yang punya utang tuh subhanallah dikasih jalan sama Allah. Kedua, setelah sholat subuh baca surat Ar-Rahman sama surat Al-Waqi'ah. Itu dua surat itu, insya Allah kalau rajin kita setelah sholat subuh baca surat Al-Waqi'ah, surat Ar-Rahman, kita punya utang cepat lunas. Ada lagi ayatnya, surat yang lebih cepat bayar utang, tapi jangan kasih satu-satu ya. Surat ini cepat kita bayar utang ya. Setelah sholat subuh pagi-pagi kita ambil ya, baca surat Anak dijual, cepat lunas utang kita, insya Allah. Itu surat Anak tuh, jangan diamalin ya. Surat Anak, surat mobil, surat motor juga cepat utang lunas tuh. Jam berapa kita ini ya? Maghrib 6:04 atau 5? Dan 5 ya. Impas yang pertama puasa, impas yang kedua. Yang kedua apa tadi impasnya? Sholat ya, sholat malam ya. Impas yang ketiga membaca Al-Quran. Ini saya tekankan sekali lagi. Kebanyakan orang-orang Barat ya, di luar kita ini mereka mempelajari Al-Quran semuanya Al-Quran dipelajari oleh orang-orang Barat ya, untuk mencapai kesuksesan. Termasuk di antara motivator-motivator yang ada di Indonesia ini, kalau saya baca sejarahnya, mereka banyak mengambil motivasi-motivasi dari Al-Quran. Salah satunya Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib keadaan seseorang kecuali dirinya sendiri yang merubahnya. Betul apa enggak? Sering kita dengarkan, enggak ada orang lain bisa merubah hidup kita.
Berubah menjadi lebih baik gak ada siapapun juga kecuali diri kita. Siapa yang memulai? Diri kita. Gak ada yang lain-lainnya. Makanya Allah katakan, Allah tidak akan pernah merubah keadaan suatu kaum, keadaan kita, kecuali orang itu sendiri yang mau merubahnya. Lah kalau kita diam saja, apa itu kita bisa berubah? Logikanya kan nggak bisa. Termasuk kita baca Quran, sholat aja, minta doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nggak ada kegiatan, sama saja. Ini kunci ya, kunci sukses. Artinya jangan lupa membaca Al-Quran ataupun membaca apa saja ya, buku-buku ya, membaca lingkungan sekitar kita dan lain sebagainya untuk kesuksesan hidup kita. Itu termasuk investasi yang sangat luar biasa di bulan suci Ramadan ini. Artinya saudara-saudaraku, 12 bulan yang Allah berikan kepada kita, 12 bulan yang Allah berikan kepada kita, 1 bulan ini merupakan pembersihan badan kita, pembersihan badan dan pembersihan jiwa. Kenapa saya katakan pembersihan badan dan pembersihan jiwa? Kita selama 11 bulan ini pencernaan kita nggak pernah berhenti. Benar? Kita bangun tidur, sarapan, mau kerja, betul? Jam 9 ada bakso, kita beli bakso, betul? Jam 12 kita makan. Jam 2 siang ada gorengan, kita makan gorengan. Ada roti, kita makan roti, betul? Sorenya begitu lagi, kita ngopi, makan, nggak berhenti kita. Nah, kesempatan bulan suci Ramadan ini dari pagi sampai sore hari kita mengistirahatkan pencernaan kita yang tadinya diporsir kerja keras, sehingga nanti dengan berhentinya alat-alat pencernaan kita sementara ya, artinya untuk bekerja, insya Allah badan kita akan bertambah sehat. Maka dikatakan siamus sehat. Siamus sehat itu artinya, kata Rasulullah SAW, sehat puasa itu ternyata juga menyehatkan. Alhamdulillah. Bentar lagi kita akan masuk puasa. Saya rasa hanya itu saja. Yang terakhir intesnya, jangan lupa nanti di akhir hari bulan suci Ramadan bayarkan zakat fitrah kita ya. Zakat fitrah kita jangan lupa dikeluarkan untuk membersihkan jiwa, itu zakat fitrah. Untuk membersihkan harta kita, membersihkan badan kita ya, membayar tempat tinggal kita di muka bumi ini ya. Kita di muka bumi ini bayarnya kos sama Allah ya. Itu bayarnya dengan apa? Itu dengan zakat mal, dengan zakat harta kita. Jadi kita tinggal di muka bumi ini tidak sembarangan ya. Bayar sama Allah Subhanahu Wa Taala melalui dengan senantiasa memberikan zakat fitrah kita ya, zakat harta kita kepada fakir miskin dan sebagainya. Insya Allah dengan melaksanakan kegiatan ini paling ya, insya Allah mendapatkan barokah rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi kata Rasulullah SAW, kumpulnya majelis taklim di dalam suatu pengajian dimanapun tempat dia berada, insya Allah akan datangkan oleh Allah malaikat-malaikat rahmat yang mendoakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kemajuan, untuk kesuksesan bagi orang-orang yang hadir. Amin ya rabbal. Burung merak, burung merpati, burung jalan, burung duri, itu adalah nama-nama burung yang bisa terbang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah masuk ya. Kita doa singkat ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku ilakal mustaqim wa antal musta'an la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi habli minas shalihin. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ramadan tidak
tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, semua bahagia, tua dan muda bersuka cita. Bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Andaikan saja Ramadan semua, bulan yang tiba, bulan yang ada, karena besarnya setiap pahala yang dijanjikan kepada kita. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Dalam bersahur ada pahala, dalam berbuka alangkah indah. Menahan diri, menahan lidah, menjaga hati, menjaga mata. Banyakkan amal hari-harinya, pahala datang berlipat ganda. Berlomba-lomba untuk ibadah, dunia bahagia surga nantinya. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Dan semoga setiap jiwa diberikan ampunan. Dan semoga hati semua